Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian yang terhormat, kita sekarang berada pada bulan haji. Istilahnya itu Ashhurul Hajj, atau kalau di dalam Al-Quran disebutkan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji ada bulan-bulan yang sudah ditetapkan, diketahui. Maklumat itu jamak, artinya bulan itu juga beberapa, begitulah. Ashhur. Para ulama sepakat menyatakan bulan haji itu pada bulan Syawal mulainya, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi 3 bulan. Orang ya katakanlah sudah pasti untuk berangkat haji, terutama kita yang di Indonesia kan prosesnya begitu cukup lama, kemudian ditetapkan, maka sebenarnya dia itu pada bulan Syawal itu sudah berperilaku untuk apa-apa yang dianjurkan kepada orang yang melaksanakan ibadat haji. Walaupun belum lagi berangkat. Ayat Al-Quran sebenarnya begitu. Memberikan pengertian kepada kita. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu ada beberapa bulan yang sudah ditetapkan. Nah, yaitu dari Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Maka siapa yang memang memastikan farada memastikan faman farada fihinnal hajja, dia sudah memastikan untuk melaksanakan ibadat haji pada bulan-bulan itu. Sekali lagi walaupun belum berangkat sebenarnya ya. Maka kalau orang itu sudah ditetapkan tadi, faman farada fihinal hajja, maka Allah di situ memperingatkan untuk tidak melakukan 3 hal. Walaupun itu bukan di tanah suci. Artinya dia sudah berada pada bulan haji. Apa yang dilarang? Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Jadi yang dilarang itu, kalau rafas itu perkataan yang jorok, yang tidak baik, itu rafas. Wala fusuqa, dan jangan juga ada keyakinan yang tidak sesuai menurut tuntunan agama. Kemudian wala jidal, jangan ada perselisihan, pertengkaran. Yang jelas kita mendengar yang mau haji itu membuat surat, dia di situ berucap mohon maaf kalau ada kesalahan itu ini. Sebenarnya harus jauh hari lah. Dia sudah tidak ada lagi istilah jidal. Ya, kalau ada persengketaan, kesalahan, sudah harus dihilangkan. Tapi begitu juga yang lain. Perkataan, jangan sampai ada. Sejak bulan Syawal itu sebenarnya. Dan perbuatan, apalagi yang sampai bersifat kedurhakaan kepada Allah, dari perbuatan itu harus dihindari. Ini pesan di dalam Al-Quran. Bagi orang yang mau haji dan sudah memasuki pada bulan-bulan haji. Bukan saja di tanah suci yang dilarang, tapi ya termasuk di tanah kita sini. Kemudian Allah berfirman di situ apa lagi? Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Apapun yang kalian lakukan, kata Allah. Ini terutama kepada yang mau haji, yang tadi ya.
Allah akan mengetahui. Maka pada bulan-bulan itu dianjurkan apa? Watazawwadu, berbekallah. Maksud berbekal itu bukan bekal harta, bukan bekal makanan dan lain sebagainya, tapi berbekal dengan kekuatan jiwa untuk berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ini ya, walaupun sebenarnya ayat itu khusus untuk orang yang mau haji, tapi secara umum memang harus demikian. Bekal yang terbaik bagi seseorang adalah takwa. Nah, ini sebagai anjuran kepada siapapun untuk selalu menambah bekal dirinya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya terus meningkatkan amal ibadat, menjaga yang sudah baik dan meneruskan yang baik itu, kalau memungkinkan bisa terus meningkatkan. Apalagi bulan-bulan haji itu sesudah bulan puasa, sesudah Ramadan. Banyak hal yang kita lakukan di bulan Ramadan yang tentunya pada bulan-bulan sesudah Ramadan harus diabadikan. Jangan kita hanya pada bulan Ramadan saja untuk upaya meningkatkan ketakwaan. Tapi Allah berfirman, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Apa yang terbaik yang kita lakukan pada bulan Ramadan, hendaknya kita teruskan. Walaupun ini ya, kalau konteks ayatnya pada perintah orang yang melaksanakan ibadat haji, tapi secara umum untuk kita semua. Sholat yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, umpamanya kan seperti qiyamul lail, hendaknya diteruskan sesudah Ramadan. Qiraatul Quran, ada tadarus di bulan Ramadan, tapi sesudah Ramadan kok tidak lagi? Tidak demikian. Harus dilanjutkan. Terus begitulah. Kalau umpamanya di Ramadan kita sudah bisa khatam sekali kah atau berapa? Hendaknya sesudah Ramadan harus juga demikian dan bahkan bisa lebih lagi. Wattaquni, bertakwalah kalian kepadaku. Artinya pendekatan diri ketakwaan itu hanya kepada Allah. Wattaquni ya ulil albab, wahai orang-orang yang berpikir. Takwa itu sebenarnya kita tujukan kepada Allah. Amal ibadat dan apapun juga ditujukan kepada Allah. Tawakal memang juga kita tingkatkan kepada Allah. Nah, ini kaitannya dengan ayat yang khusus untuk jamaah haji ini. Ini tepat sekali sebenarnya. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kamu kepadaku, berserah dirilah kamu kepadaku. Bahkan boleh memintalah segala sesuatunya kepadaku. Itu arti takwa. Bagaimana hubungnya dengan haji? Ini ada beberapa hal yang sering kita temukan. Orang yang mau pergi haji, kadang-kadang ada semacam kekhawatiran. Kekhawatirannya memang ya jelas ya, karena perjalanannya jauh, mungkin karena berada di negara yang ya kondisinya tidak seperti keadaan kita di Indonesia lah. Suasana yang panas, banyak orang, ribuan, jutaan orang itu. Sehingga ada di antara jamaah yang kurang memantapkan diri dengan takwa. Keinginannya justru dengan cara itu menambah ketakwaan, tapi justru sebenarnya tidak. Kalau kita amati itu bapak-bapak dan ibu-ibu, mereka kadang-kadang ya, ini tidak semua, melaksanakan sholat hajat dengan mengundang banyak orang.
Salat hajat itu hadisnya dhaif. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada sebenarnya salat hajat. Kalaupun menggunakan hadis dhaif itu, maka sifatnya dilakukan secara pribadi. Apa hajatnya? Mintalah kepada Allah. Tidak dilakukan secara berjamaah dengan banyak orang. Tidak ada petunjuknya sama sekali di dalam fikih. Tapi dilakukan kok bisa kenapa? Ya diada-adakan. Nah yang lebih ngerinya lagi, nah kalau dari segi akidah, sebelum dilaksanakan sholat, memanggil orang-orang yang tidak jelas makhluk apalah itu. Nah, terus terang aja ya Bapak Ibu sekalian, saya sering memperhatikan begitu. Akhirnya mundurlah dari peredaran mereka, biarlah dituduh apa. Mendengar ucapan mereka menyebut azan. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Wahai orang-orang yang gaib. Rijal itu kan rojul. Rojul itu manusia laki-laki. Jelas. Jamaknya rijal. Wahai orang-orang yang gaib. Siapa orang-orang yang gaib itu? Kalau mati ya matilah semua manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang mati, yang matilah. Lalu yang mana yang dipanggil itu? Diucapin salam. Atau makhluk apakah gitu? Atau ruh? Tidak ada ruh. Ruh itu urusan Allah. Nah itu sudah menyalahi itu. Lalu apa? Assalamualaikum ya kutub. Kutub mana itu? Apakah kutub bahasa kita Indonesia arah-arah atau kutbun? Kutbun itu nah apakah? Ya nujaba, ya atqiya. Itu siapa dan makhluk apa? Kalau jin ya jelas jin lah. Kalau manusia atau malaikat ya malaikat sebutlah. Tapi tidak ada dalam urutan dan Al-Quran maupun hadis ada makhluk-makhluk yang gaib itu tidak ada. Kemudian siapa yang kutub, ya nujaba, ya atqiya itu siapa? Kemudian yang ujungnya apa? Arisuna. Tolonglah kami. Minta tolong ke situ. Walaupun di ujungnya apa? Binasratillah, dengan pertolongan Allah. Kenapa tidak langsung kepada Allah aja? Kasihan ya sebenarnya orang yang mau haji. Yang disuruh oleh Allah tadi diingatkan. Dilarang untuk berbuat 3 hal. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Tapi justru yang mau haji tadi sudah melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan. Termasuk yang 3 tadi. Fusuk paling tidak. Fasik, dia berbuat fasik. Di dalam Al-Quran Allah mensejajarkan orang fasik dengan orang zalim. Dan bahkan juga kadang-kadang disamakan itu dengan orang kafir. Durhaka lah. Kalau bukan kafir ingkar, tapi kafir kena durhaka kepada Allah dan Rasul. Disamakan itu. Nah, hal yang demikian tentu kita tidak akan membenarkan. Allah sudah melarang. Itu sudah sering sekali ya di dalam sholat hajat ada ucapan-ucapan itu entah dari mana dasarnya. Pernah ada orang yang mengucapkan itu. Saya tanya kepada dia, itu dari mana dasarnya? Tidak tahu katanya. Cuma ya dianjurkan harus begitu dibaca.